Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sesi 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami di bab 3 mengenai pengertian ijtihad, dasar hukum ijtihad dan hukum ijtihad, dan perkembangan ijtihad. Perkenalkan, nama saya Jira Rizky Alamsyah yang bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok Nuri Afina, PB Mina Husania, Puspa Arinda Ginting, Taswa Hairisul Jihad, Uli Salsabila Hasibuan. Materi pertama yaitu pengertian ijtihad yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Kepada Puspa Arinda Ginting saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspa Arinda Ginting dari kelas 12 MIA 2 akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad. Ijtihad dari kata fi'il madi yaitu jahada. Bentuk masdarnya yaitu jahdun. Artinya adalah kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Banyak rumusan yang diberikan mengenai definisi ijtihad secara istilah. Yang pertama, menurut Imam Al-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Al-Fuhuli memberikan definisi, yaitu mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat. 2. Ibnu Subki memberikan definisi ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Yang ketiga, Syaifuddin Al-Amidi dalam bukunya Al-Ihkam menyempurnakan 2 definisi. Yang pertama, dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih daripada itu. Yang kedua, pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syar'ah dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu. Dari menganalisis ketiga definisi di atas, kita akan membandingkan dapat diambil hakikat dari ijtihad itu. Yang pertama, ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Yang kedua, usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut faqih. 3. Produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syar'ah yang bersifat amaliyah. Yang keempat, usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbah. Materi kedua, dasar hukum ijtihad yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepada Nuri Afina saya persilahkan. 2. Dasar hukum ijtihad dan hukum ijtihad. A. Dasar hukum ijtihad. Ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode menggali sumber hukum Islam yang menjadi landasan hukum untuk melakukan ijtihad, baik melalui dalil yang jelas maupun isyarat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasulan wa a'u ila ati'imri minkum. Wa inna tan'amitu fi syai'in farudhu illallahi wal rasuli in kuntum minu billahi wal ba'i'ar akhirah zalik khairan wa ahsanu taulan. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil umri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat di atas Allah memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadinya perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasulnya. Cara yang ditempuh dalam pengembalian perbedaan pendapat tersebut yaitu dengan cara ijtihad, dengan memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian menetapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi. Selanjutnya, materi ketiga, hukum ijtihad yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Kepada PB Mina Husania saya persilahkan. Hukum ijtihad. Secara umum, hukum ijtihad itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Jika belum mencapai kedudukan faqih, maka dianjurkan bermazhab.
Bertaklid kepada orang lain tidak diperbolehkan bagi seseorang yang sudah mencapai derajat mujtahid. Dalam kedudukannya sebagai faqih yang pendapatnya akan diikuti dan diamalkan oleh orang lain yang meminta fatwa tentang sesuatu. Hukum beristihad tergantung kondisi mujtahid dan umat di sekitarnya. Yaitu, apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang telah berlaku, sedangkan ia hanya satu-satunya faqih yang dapat melakukan istihad dan merasa kalau tidak melakukan istihad pada saat itu akan berakibat kasus tersebut luput dari hukum. Hukum beristihad bagi faqih tersebut adalah wajib ain. Yang kedua, apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang berlaku, sedangkan ia adalah satu-satunya faqih waktu itu, tetapi ia tidak khawatir akan luputnya kasus tersebut dari hukum, atau pada waktu itu ada beberapa orang faqih yang mampu melakukan istihad, maka hukum beristihad bagi faqih tersebut adalah fardu kifayah. Berikutnya, apabila keadaan yang ditanyakan kepada faqih tersebut belum terjadi secara praktis, tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya kasus tersebut, istihad dalam hal ini hukumnya sunnat. Kemudian beristihad itu hukumnya haram untuk kasus yang telah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan dalil sarih dan qad, atau apabila orang melakukan istihad itu belum mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Dan yang terakhir, dalam menghadapi suatu kasus yang sudah terjadi dalam keadaan atau belum terjadi, dan kasus tersebut belum diatur secara jelas dalam nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Sedangkan kualifikasi sebagai mujtahid ada beberapa orang. Dalam hal ini, hukum beristihad bagi seorang faqih adalah mubah atau boleh. Materi keempat, perkembangan istihad yang akan dijelaskan oleh pemateri keempat dan kelima. Kepada Taswa Hairusul Jihad dan Uli Salsabila Hasibuan saya persilahkan. Ketika Rasulullah wafat, timbul masalah siapa yang akan menjadi pemimpin. Umar dipanggil untuk mengganti kedudukan beliau. Maka terjadilah perbincangan di antara umat Islam dengan hasil terpilihnya sahabat Abu Bakar sebagai khalifah. Pada saat Rasul masih hidup, bahkan sampai wafatnya beliau, Quran juga belum terkumpul. Nabi tidak memberi petunjuk dari wahyu yang berkenan dengan perbuatan Quran. Maka terlaksanakanlah pengumpulan Quran ini adalah hasil ijtihad sahabat. Pada masa Rasul ijtihad mulai ada, namun pada masa ini belum bervariatif. Ijtihad dengan variasinya mulai berkembang pada sahabat dan tabi'in. Berikut ijtihad masa tabi'in adalah suatu masa setelah sahabat. Dalam masa ini, terlihat cara mereka melakukan ijtihad mengarah kepada dua bentuk, yaitu yang pertama, kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan hadis atau sunnah dibanding dengan cara ra'yu. Berkembang di kalangan ulama Madinah dengan tokohnya Sa'id ibnu al-Musayyab, kemudian berkembang dengan sebutan Madrasah Madinah. Yang kedua, kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan ra'yu dibandingkan sunnah, berkembang di kalangan ulama Kufah dengan tokohnya Ibrahim al-Nakhai, kemudian berkembang dengan sebutan Madrasah Kufah. Terima kasih kepada para pemateri. Semoga materi yang dijelaskan dapat dipahami dan menambah ilmu kita semua. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah disampaikan adalah berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, ijtihad berarti pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan sesuatu, yaitu penggunaan akal sekuat mungkin untuk menemukan sesuatu keputusan hukum tertentu yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Hasil ijtihad antara lain adalah qiyas, isma, ihtisan,
Masyhalihul mursalah, urf dan istihab, dan sudus zariyah.